Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Lumajang. Saya Arianti. Saya Miftahul Faiza. Saya Eva Dewi Sulfi Jayanti. Dan saya Afi Sultoni. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Afi. Terima kasih atas kedatangan Bu Eva. Tadi sesuai pesan yang dikirimkan, Bu Eva akan mengadakan coaching dengan Bu Arianti. Nah, sebelum proses coaching dimulai, perlu saya sampaikan penilaian berkaitan dengan nanti tugas saya sebagai observer. Yang pertama adalah kita akan ada prasupervisi, kemudian ada observasi. Nanti panjenengan bisa mengajak coaching untuk berinteraksi selama proses coaching, dan kemudian selesai nanti kita akan bertemu kembali untuk membicarakan berkaitan dengan pasca percakapannya bagaimana, sehingga nanti akan ketemu alurnya gitu. Baik, yang pertama kompetensi inti apa yang ada di dalam proses coaching nantinya, Bu Eva? Kompetensi inti pada proses coaching itu nanti kan ada 3, Pak Afi. Yang pertama adalah kehadiran, presence ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Afi. Baik, berkaitan dengan ketiga kompetensi ini, secara spesifik kira-kira apa yang hendak dikembangkan oleh Bu Eva nanti? Ya Pak Afi. Yang ingin saya kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Afi. Oke, indikator pencapaian dari tujuan coaching ini apa nanti, Bu Eva? Indikator ketercapaian dari proses coaching ini, yang pertama adalah nanti coaching bisa menyebutkan tujuan umum dari proses kita. Selanjutnya nanti coaching bisa mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coaching. Nah, yang ketiga nanti diharapkan coaching bisa membuat rencana aksi nyata dari apa yang sudah disampaikan oleh coaching nanti. Nah, yang terakhir nanti coaching bisa punya komitmen bertanggung jawab dengan apa yang sudah ide-ide atau potensi yang sudah digali oleh coach dalam proses coaching nanti itu Pak Afi. Baik, karena tahap pertama sudah kita lalui, Bu Eva, mari kita hadirkan coaching untuk memulai proses coaching. Bisa dimulai. Terima kasih Pak Afi. Silakan Bu Ari. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ari. Gimana kabarnya? Buat saya baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu Ari, kemarin itu saya menerima pesan dari Bu Ari, katanya ada sesuatu yang ingin dicurhatkan. Oke Bu, iya betul, saya kemarin kirim WA ke Bu Eva karena ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Ya, boleh. Apa yang ingin dicurhatkan ke saya? Coba ceritakan. Iya Bu, ini saya kan hari Senin sama hari Rabu itu saya ngajar di 11.7 itu selalu jam pertama. Nah, di jam pertama itu selalu saja ada anak-anak yang terlambat, dan anaknya itu sama. Anak-anak itu aja Bu, gitu. Jadi saya sampai karena mengganggu guys, setiap kali kita sudah belajar sudah mulai dia baru datang, dan saya itu merasa gimana, ini kok anaknya sama saja gitu Bu.
Oh begitu ya Bu Ari. Kira-kira Bu Ari itu ingin dapat apa dari percakapan kita kali ini? Saya ingin curhat ya Bu, biar perasaan saya lega. Kemudian yang kedua, saya juga ingin sharing gitu. Siapa tahu saya bisa dapat solusi biar saya bisa mengatasi keterlambatan anak-anak yang berulang-ulang seperti ini Bu. Gitu. Gitu. Oh gitu ya Bu Ari. Ngomong-ngomong tentang keterlambatan siswa dari Bu Ari ini, apa ya yang kira-kira membuat murid-muridnya Bu Ari tadi terlambat? Saya sudah menanyakan ke mereka. Jadi di awal semester saya biasanya itu membuat kesepakatan kelas Bu Eva. Mereka itu punya kesempatan untuk terlambat itu maksimal 3 kali dalam satu semester. Tujuan saya memang supaya anak-anak itu menghargai komitmen kan sudah disepakati gitu. Jadi harapan saya memang tidak ada yang terlambat lebih dari 3 kali dalam satu semester gitu. Setelah saya tanya, kebanyakan dari mereka itu 3 dari mereka itu menjawab bahwa mereka itu bangun kesiangan. Saya tanya juga, kenapa kok bangun kesiangan Mas? Kenapa? Ini laki-laki semua Bu, kebetulan. Mereka menjawab, Bu, tidurnya malam. Tadi malam tidur jam 1, ada yang tidur jam 3, ada yang nggak tidur gitu Bu Eva. Jadi mereka bangun kesiangan karena memang tidurnya terlalu malam, bahkan ada yang nggak tidur. Saya tanya lagi kenapa? Main game gitu. Oh begitu. Terus menurut Bu Ari itu kira-kira apa ya yang bisa membuat anak-anak ini supaya tidak bangun kesiangan Bu Ari? Saya juga mencoba menanyakan itu ya Bu ke mereka dalam rangka mengatasi hal ini. Saya sudah mencoba berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Kenapa kamu terlambat, Le? Apa yang bisa kamu lakukan biar nggak terlambat? Saya sudah bertanya ke mereka. Sebagian besar dari mereka menjawab bahwa mereka akan bangun lebih pagi. Caranya bagaimana? Saya kejar waktu itu. Ya Bu, berarti saya harus pasang alarm, katanya gitu. Pasang alarm, yakin pasang alarm bisa membangunkan kamu tepat waktu dan nggak terlambat lagi ke sekolah? Nggak tahu ya Bu. Terus saya tanya, alternatif apa lagi? Mungkin kalau tidak alarm ya minta tolong ke orang rumah Bu, biar bisa membangunkan. Jadi mereka ini solusi dari mereka ya Bu. Mereka minta supaya selain pasang alarm, mereka juga dibantu sama orang yang ada di rumah untuk membangunkan mereka biar bisa bangun tepat waktu. Itu Bu. Sementara ini solusi saya mengikuti solusi dari anak-anak. Oh gitu ya. Saya sependapat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ari tadi. Begini Bu Ari, kalau ideal itu kan nilainya di level 10 ya. Kira-kira kalau menurut Bu Ari itu mereka itu kira-kira di level berapa Bu Ari? Kalau saya lihat kondisi sekarang itu levelnya 5 Bu. Oh, 5. Karena ya masih sering terlambat gitu. Terus kira-kira Bu Ari itu inginnya mereka ada di level berapa Bu Ari? Saya inginnya sih dalam jangka waktu dekat itu saya pengennya mereka 7 aja Bu. Peningkatannya saya pengen lihat progresnya meskipun sedikit, asal ada progres itu saya sudah senang. Jadi angka 7 itu saya anggap logis. Oh ya. Terus menurut pendapat Bu Ari, kira-kira apa kekuatan Bu Ari ini supaya anak-anak itu nanti bisa tidak kesiangan, tidak terlambat sekolah lagi itu apa Bu Ari? Kekuatan saya satu yaitu tadi Bu, saya berusaha jadi teman buat mereka. Makanya saya ngajak ngobrolnya itu santai gitu. Saya pikir itu kekuatan saya Bu. Kemudian yang kedua, kebetulan saya mengajar ekonomi ya Bu, dan jurusan mereka ini cenderung ke IPS, sehingga saya punya kekuatan karena saya mengajar pelajaran khusus khas. Jadi mereka memang lebih banyak bertemu dengan saya. Jadi intensitas itu yang akan saya gunakan. Saya akan mengingatkan mereka terus-menerus. Menurut Bu Ari, ada nggak kira-kira cara lain selain pendekatan dengan tadi kan lebih ke pendekatan ke anak-anak begitu ya, kemudian di samping itu dengan Bu Ari mengampu pelajaran IPS khususnya dia bertemu intens dengan anak-anak. Selain itu ada nggak cara lain untuk supaya anak-anak itu tidak bangun kesiangan? Mungkin
mungkin ya Bu ini ya Bu, saya mau ke konsultasi ke guru BK biar saya bisa dapat masukan gitu bagaimana caranya mengatasi ini. Mungkin saya akan ngajak konsultasi guru BK. Ya. Jadi sekarang apa rencana Bu Ari itu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan ngajak ngobrol mereka dari hati ke hati, tetap Bu saya lakukan. Yang kedua saya juga akan mengingatkan mereka, sering untuk memberi motivasi mereka ya, mengingatkan. Kemudian yang ketiga tadi saya akan coba untuk konsultasi dengan guru BK. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu Ari, semoga berhasil ya. Baik Bu, akan saya coba. Kemudian apa komitmen Bu Ari terhadap rencana Ibu nanti ini? Saya berkomitmen, sekali lagi meskipun ini kesalahan berulang, saya berkomitmen agar saya tetap menjaga hati, tidak emosi gitu Bu. Karena saya pikir, karena buktinya beberapa tahun yang lalu atau sudah pernah saya lakukan, hukuman fisik itu juga tidak merubah gitu Bu. Jadi saya berkomitmen untuk tetap menjaga emosi, menjaga kontrol diri agar anak-anak masalahnya ini bisa terselesaikan dengan baik. Wah, bagus sekali itu Bu Ari. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita semua akan menjadi guru yang sangat dirindukan oleh murid. Kemudian nanti benar-benar menjadikan anak-anak juga menjadi murid yang merdeka belajar. Siap. Terima kasih ya Bu Arya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Baik Bu Eva, luar biasa untuk proses coaching yang sudah dilakukan dengan Bu Arianti. Berkaitan dengan penilaian ketiga ini, apa yang sudah Bu Eva lakukan pada saat melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan seperti yang kita sampaikan di awal tadi? Ya, jadi menurut saya tadi indikatornya itu sudah tercapai, Pak Afi. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana aksi nyata dari Bu Ari dan komitmennya untuk melakukan rencana yang sudah dibuat oleh Bu Ari menyelesaikan masalah tadi, seperti ngobrol dengan siswanya, sering-sering mengingatkan juga. Nah, yang ketiga tadi katanya ingin kerjasama juga dengan konsultasi dengan guru BK. Nah, begitu Pak Afi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan sepanjang proses coaching dengan Bu Arianti tadi. Sudah digali berkaitan dengan tujuan, itu sudah terlewati. Kemudian ada proses identifikasi yang sudah dilakukan dengan baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa mengungkap. Kemudian yang ketiga, kira-kira untuk rencana aksi tadi sudah dicapai juga, ada rencana aksinya. Dan yang tanggung jawab sudah menyampaikan komitmen untuk bisa melakukan perbaikan. Nah, sekarang kompetensi apa yang bisa atau yang tidak dikembangkan oleh Bu Eva berkaitan dengan proses coaching tadi? Menurut saya tetap mengajukan di samping 3 tadi itu ya, yang kehadiran, presence, kemudian mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya yang ingin saya lebih kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Afi. Karena dengan pertanyaan berbobot itu kita tuh sebagai coach itu bisa benar-benar menggali potensi dan ide dari coach itu, Pak Afi. Baik, terima kasih Bu Eva. Dari rubrik penilaian yang sudah dilakukan, ini sudah menyelesaikan, sudah memenuhi.
Semoga kedepannya kita bisa saling sinergi untuk terus membangun wajah dunia pendidikan di Indonesia. Tentu dengan proses coaching ini semua akan bisa menemukan potensi terbaik, kan begitu ya? Iya. Iya. Demikian ya proses observasi berkaitan dengan proses coaching hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama Pak Afi. Terima kasih juga Pak Afi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Afi. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, begini Pak Afi, kita di sini kan akan melakukan proses coaching ya. Jadi nanti itu yang akan saya observasi, akan saya nilai itu ada 3 proses Pak Afi. Yang pertama itu ada proses pra-supervisi. Yang kedua nanti ada proses observasi. Nah, yang terakhir nanti pasca percakapan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching nanti, Pak Afi. Siap. Yang pertama itu saya ingin bertanya, kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Afi sebagai coach di sini? Sesuai dengan prinsip kompetensi inti coaching, yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kompetensi inti tadi, menurut Pak Afi bagian mana yang ingin secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Afi? Dari ketiga itu yang paling dominan tentu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, gitu Pak Afi. Kemudian Pak Afi itu nanti menurut Pak Afi itu indikator apa yang ingin dicapai dari proses coaching ini, Pak Afi? Ukuran ketercapaiannya sesuai dengan alur cerita, maka coach akan mampu menuntun coaching untuk bisa mengidentifikasi dari tujuan, kemudian masalah, kemudian bisa merumuskan ke rencana aksi, dan yang terakhir adalah komitmen yang didapatkan atau yang akan diberikan oleh coaching untuk menindaklanjuti rencana aksi tadi. Oh ya, oke, baiklah. Pra-supervisi ini sudah kita lakukan. Berikutnya silakan Pak Afi mulai melakukan proses coaching. Silakan Pak Afi. Baik Bu Miftah, silakan. Selamat datang Bu Miftah. Selamat datang Pak Afi. Alhamdulillah, akhirnya Bu Miftah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan proses coaching hari ini. Sesuai informasi yang saya dapat, Bu Miftah ingin mengadakan pertemuan. Nah, kira-kira kedepannya nanti apa yang akan ingin dicapai oleh Bu Miftah? Iya Pak Afi, saya itu memang kepingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Afi ya. Karena memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Afi. Curhat gitu loh Pak Afi. Karena banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah Pak Afi. Baik, monggo. Ukuran keberhasilan nanti dari proses coaching ini kira-kira yang seperti apa? Saya itu ya, permasalahan saya itu karena memang anak-anak itu di sekolah saya itu dari jumlah 16 siswa ya Pak Afi ya. Sepertinya anak itu kurang semangat dalam belajar. Jadi dia kurang semangat sehingga dari 16 siswa itu yang mengerjakan tugas itu hanya anak 7 saja Pak Afi. Sedangkan yang 9 itu tidak mengerjakan tugas. Jadi kan saya kan kepingin ya anak-anak itu nanti itu bisa mengumpulkan tugas seperti itu Pak Afi. Baik, berkaitan dengan kesempatan yang Bu Miftah miliki itu sekarang yang seperti apa? Yang saya miliki ya, saya itu hanya kepingin ya anak-anak itu bisa semangat di dalam belajar. Sehingga apabila saya kasih tugas itu Pak Afi ya, anak-anak itu bisa mengerjakan tugas semuanya seperti itu. Baik,
kalau dilihat dari rentang skala 10 yang terendah 0 sampai ke yang sempurna 10, kira-kira Bu Miftah itu sekarang di posisi yang mana ini? Bermacam-macam ya Pak Fia, Ya. karena memang anak-anak itu bermacam-macam. Ada yang di level 3, ada yang di level 4, ada yang di level 5. Sepertinya yang paling tinggi itu di level 5 Pak Fia. Nah, Seperti berarti itu. nanti selesai proses coaching kira-kira Ibu Miftah punya target yang tidak dicapai, berapa skala yang tidak dicapai? Iya Pak Fia. Paling tidak itu saya punya target ya. Anak-anak itu punya nilai paling tidak levelnya itu 8 ya Pak Fia. Jadi sehingga anak-anak itu nanti bisa semangat dan bisa mengumpulkan tugas semuanya Pak Fia. Baik, untuk mencapai level 8 ini tentu tidak mudah. Kekuatan Bu Miftah untuk mencapai tujuan 8 itu yang bagaimana nanti? Iya, jadi mungkin kekuatan saya ya, selama ini kan memang pembelajaran saya itu mungkin terlalu monoton ya Pak Fia. Dalam artian monoton itu saya lebih sering menggunakan pembelajaran itu dengan cara ceramah. Jadi mungkin kekuatan saya Pak Fia mungkin bisa menggunakan lebih banyak sumber belajar. Kan sekarang anak-anak itu kan lebih suka ya kalau misalnya sumber belajarnya itu banyak. Misalnya saya itu nanti bisa menggunakan media misalnya video, bisa suruh-suruh anak-anak membuat YouTube, melihat YouTube, atau bisa juga bermain dengan TikTok seperti itu Pak Alfi. Jadi yang paling penting mungkin sumber belajar itu memang juga harus banyak, tidak hanya di buku saja dan tidak hanya saya saja yang menjadi sumber belajar Pak Alfi, seperti itu. Baik, hambatan yang dihadapi oleh Bu Miftah berkaitan untuk mencapai tujuan itu apa saja? Hambatan saya itu mungkin terkait dengan anak-anak itu ya Pak Fia. Anak-anak itu kan memang bermacam-macam ya. Jadi ada yang tidak bisa baca, ada yang sudah bisa baca tapi dia itu kurang lancar dalam memahami soal. Terus setelah itu dia memang ada yang sudah bisa membaca dan bisa memahami soal seperti itu. Jadi hambatannya itu mungkin seperti itu. Jadi anak yang kurang bisa membaca dan kurang bisa memahami soal Pak Fi, seperti itu. Setelah teridentifikasi gangguan atau hambatan itu, Bu Miftah tentu sudah memikirkan solusi. Ya, solusinya kira-kira apa saja nih? Iya, tadi solusinya kan sudah saya sebutkan dari awal ya bahwa mungkin saya punya solusi itu seperti itu. Yang pertama itu mungkin pembelajaran saya itu harus menyenangkan Pak Fi. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, terus sehingga anak-anak itu nanti enjoy di dalam belajar. Berarti yang awal itu saya harus bisa memberikan ice breaking terlebih dahulu. Jadi kalau dia sudah ice breaking, otomatis kan anak itu sudah fokus sehingga nanti dalam masalah pembelajaran itu mungkin saya mungkin lebih mudah. Terus dengan membuat bermacam-macam itu tadi sumber belajar yang beraneka macam sehingga dari anak yang tidak bisa itu ya Pak Fia, karena dia mungkin kalau saya kasih video atau YouTube atau gambar dia itu akan lebih senang seperti itu Pak Fia. Baik. Sekarang rencana aksi kedepannya yang sudah Bu Miftah susun kira-kira yang seperti apa? Saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan dengan cara sesuai dengan minat dan bakat anak Pak Afi. Seperti yang itu Pak Afi, pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak Afi. Jadi mungkin anak-anak itu akan senang sekali kalau mereka itu disesuaikan dengan bakat dan minat mereka, karena memang dari kemampuannya berbeda-beda itu Pak Afi. Itu Pak Afi seperti itu. Selain itu juga nanti saya akan memasukkan KSE-nya Pak Afi. Jangka waktu untuk melaksanakan tujuan ini kira-kira? Jangka waktunya itu paling tidak itu paling lama itu 1 bulan Pak Fia. Karena memang ada yang membacanya itu kurang begitu mampu seperti itu Pak Fia. Paling tidak seperti itu sehingga anak itu benar-benar mampu untuk dia itu belajarnya lebih bersemangat. Terus dia bisa mengerjakan tugas. Pada saat saya kasih tugas itu semuanya bisa mengerjakan tugas seperti itu. Oke, untuk komitmen. Nah, Bu Miftah harus kuat ini ya, komitmen untuk melaksanakan rencana aksi. Ya, apa komitmennya? Komitmen saya ya Pak Fia, mungkin saya itu akan mencari sumber belajar yang banyak disesuaikan dengan anak-anak itu tadi, dengan minat dan bakatnya anak-anak. Jadi kalau misalnya sumber saya itu mungkin lebih banyak, itu mungkin anak-anak akan sangat senang sekali Pak Fia seperti itu. Baik. Nah, kira-kira siapa yang bisa diajak berkolaborasi di lingkungan sekolahnya Bu Miftah ini?
Yang pertama itu saya itu memang yang berkolaborasi itu harus wali murid. Jadi orang tua siswa yang digunakan untuk kolaborasi karena memang kan anak-anak di sekolah tidak terlalu lama ya. Paling tidak anak-anak kalau anak SD itu paling tidak 5 jam itu di sekolah. Terus kan lebih banyak di rumah sehingga saya harus berkolaborasi dengan orang tua. Selain itu juga saya juga berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di situ, sehingga pada saat mungkin ada guru yang tidak ada jam mengajar, saya suruh untuk itu anak-anak yang belum begitu bisa, saya suruh untuk mengajari anak yang tidak begitu bisa, seperti itu Pak. Kolaborasinya seperti itu. Iya. Berarti tindak lanjut dari sesi coaching ini bagaimana nantinya ke depannya? Tindak lanjutnya yaitu tadi Pak, mudah-mudahan saya benar-benar nanti bisa merencanakan seperti itu dan bisa melaksanakan Pak. Iya. Nah, nanti ke depannya kita harus ketemu lagi nih Bu, untuk bisa mengevaluasi kira-kira sudah sejauh mana solusi yang sudah ditemukan, kemudian rencana aksi, kemudian dengan komitmen nanti akan terdeteksi di coaching selanjutnya. Iya, seperti itu Pak Afi. Jadi memang saya harus bertemu lagi nanti ke Pak Afi karena memang sudah itu benar-benar tentu ini akan menjadi momen yang luar biasa sehingga kita akan punya semangat untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Iya. Terima kasih ya Pak. Saya sama-sama loh Bu Miftah. Saya sangat berterima kasih karena saya sudah bisa curhat ke Pak Afi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya Pak Afi. Sama-sama Bu Miftah. Sampai ketemu lagi Bu Miftah. Terima kasih Pak Afi. Ya. Terima kasih Pak Afi sudah melakukan proses coaching gitu ya. Ini Pak Afi ada yang ingin saya tanyakan. Apa indikator ketercapaian menurut Pak Afi yang sudah didapatkan pada proses coaching ini? Itu ada 3 ya Bu ya. Pada saat coaching tadi menyampaikan tujuan, sudah berhasil menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi yang sudah disusun berdasarkan prioritasnya, kemudian kita komitmen tanggung jawab untuk mengawal benar sehingga proses pembelajaran semakin meningkat tentunya seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi berdasarkan data dan pengamatan saya pada proses coaching tadi. Menurut hasil data ini itu alur tirta pada proses coaching itu sudah tercapai. Tujuan umumnya tadi juga sudah nampak. Tujuan ini datang dari coachingnya. Kemudian tadi proses identifikasi juga sudah. Jadi coach sudah melakukan penggalian atau pemetaan situasi yang sudah dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang sudah ada. Kemudian rencana aksi tadi juga sudah ada, alternatif solusi. Nah yang terakhir tadi juga sudah ada alur tanggung jawab. Jadi tadi ada komitmen dari coaching, dari hasil yang ingin dicapai untuk langkah selanjutnya itu juga sudah ada. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Afi. Yes, ya. Menurut Pak Afi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses hasil coaching tadi Pak Afi? Ya, seperti beberapa saat yang lalu saya sudah menyebutkan pertanyaan berbobot. Ini memang harus jeli ya, mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh coach sehingga kita benar-benar bisa menemukan, menghubungkan dan kemudian merangkai sehingga harus benar-benar bisa pertanyaan itu bisa menggali sampai pada tahap rencana aksi. Terima kasih Pak Afi atas waktunya proses coaching ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, mewujudkan merdeka belajar. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih juga Bu atas waktu yang sudah diberikan untuk proses ini. Assalamualaikum Pak Afi. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabarnya hari ini Bu Miftah? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat nggih Bu? Oh, sehat Bu Ari. Alhamdulillah baik. Saya dengar hari ini Bu Miftah akan melaksanakan kucing bersama Bu Eva nih. Iya Bu Ari. Saya akan melaksanakan kucing dan Bu Eva. Baik. Di sini saya akan menjadi observer atau pengamat dalam proses kucing Bu Miftah dengan Bu Eva. Ada 3 tahapan nanti, yakni pra supervisi yang sekarang kita lakukan. Kemudian nanti yang ketiga saya akan melihat secara langsung bagaimana Bu Miftah melakukan proses kucing. Kemudian yang ketiga nanti setelah kucing dilakukan pasca percakapan, nanti kita akan mendiskusikan kembali Bu Miftah. Yang pertama ini pra supervisi. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti yang akan saya amati yaitu alur ceritanya ya, kemudian bagaimana respon kucing dan bagaimana Bu Miftah proses kucingnya terhadap kucing. Ada pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Miftah, boleh ya Bu? Saya ajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Miftah kembangkan? Saya itu Bu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, ada 3 kompetensi nih Bu. Kalau Ya. begitu, secara spesifik bagian kompetensi mana yang ingin Bu Miftah kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah keterampilan mendengarkan aktif Bu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa itu? Karena dengan saya mendengarkan aktif gitu ya, kucing itu nanti akan merasa nyaman, akan merasa senang. Dia merasa diperhatikan dengan apa yang dia permasalahannya yang dia ajukan ke saya seperti itu. Oke, baik Bu Miftah. Ini pertanyaan terakhir pada saat pra supervisi ini. Indikator ketercapaian dari proses kucing kali ini, apa indikator ketercapaiannya Bu Miftah? Iya, indikator ketercapaian saya itu adalah yaitu dari mendengarkan aktif itu ya. Jadi nanti itu bisa ke alur tirta, jadi bisa menggunakan strategi tirta itu tadi, dimana nanti bisa saya mendengarkan kira-kira tujuan daripada kucing itu apa, saya bisa tahu identifikasi masalahnya seperti apa, setelah itu rencana aksinya seperti apa, dan bagaimana dengan tanggung jawabnya seperti itu. Lengkap sekali Bu Miftah. Kalau gitu saya persilakan untuk memulai proses kucing pada kali ini. Silakan Bu Ya, Miftah. terima kasih. Bagaimana Bu Eva kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Miftah. Luar biasa Bu Eva. Bu Eva, sepertinya saya kemarin itu jenengan minta waktu ke saya ya. Katanya mau ada apa ya kira-kira? Ini Bu Miftah, saya ingin curhat-curhat gitu Bu Miftah. Kayak bingung gitu loh, saya ingin curhat Bu Miftah. Oh gitu ya. Kira-kira apa ya yang ingin dicurahkan Bu Eva? Ini Bu Miftah, saya itu kan jadi wali kelas di kelas 9D. Iya. Akhir-akhir ini tuh sering dapat laporan dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya itu sering mendapati beberapa anak itu tidur di kelas. Terus anak-anak itu rata-rata semangat belajarnya itu kok turun begitu Bu Miftah. Oh begitu ya Bu Eva ya. Kira-kira ya Bu Eva ya. Dari apa yang jenengan tadi itu sampaikan, kira-kira itu apa sih yang ingin didapatkan dari percakapan kita Bu Eva? Gini Bu Miftah, saya itu pingin nanti itu anak-anak terutama yang saya jadi wali kelasnya itu 9D itu nanti anak-anak tidak ada yang tidur waktu jam pelajaran dan semangat belajarnya itu meningkat lagi gitu Bu Miftah. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Eva. Kalau menurut Bu Eva ya, ngomong-ngomong ya, semangat belajar dan tidur di kelas itu apa sih yang membuat murid-murid itu loh Bu Eva kok bisa kurang semangat di dalam belajarnya? Menurut saya itu yang pertama saya akan mengajak ngobrol juga dengan beberapa anak gitu. Itu katanya
guru-guru di kelas itu mengajarnya monoton Bu Miftah, banyak yang ceramah, akhirnya menurut anak-anak itu membosankan. Nah, kemudian yang kedua itu banyak juga bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu kurang memberi kesempatan bertanya pada anak-anak. Nah, yang ketiga, kalau anak-anak yang tidur waktu pelajaran itu ternyata anak-anak kurang tidur, waktu malam itu kurang tidur gitu Bu Miftah. Oh iya. Berarti menurut Bu Eva ya, kira-kira yang dapat membuat murid-murid itu Bu Eva bisa semangat belajar dan mereka itu tidak tidur di kelas itu seperti apa? Menurut saya itu pasti murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan otomatis kan anak-anak tidak bosan dan akhirnya kan anak-anak tidak ada yang tidur di kelas juga itu Bu Miftah. Iya Bu Eva, saya itu sependapat sekali dengan Bu Eva ya. Begini Bu Eva, kalau misalnya idealnya itu bernilai di level 10, kira-kira itu mereka itu berada di level berapa ya Bu Eva? Rata-rata di kelas saya itu bervariasi Bu Miftah, ada yang level 4, 5, 6 itu rata-rata begitu Bu Miftah. Iya. Kira-kira yang ingin dicapai itu kira-kira itu pada level berapa? Inginnya saya Iya. sih itu level 9 tuh bagus tuh sudah bisa, inginnya begitu. Iya, bagus itu Bu Eva ya. Tapi menurut pendapat Ibu ya, kekuatan Ibu itu supaya mendapat pembelajaran yang bisa menyenangkan sehingga anak-anak itu semangat dan tidak tidur di kelas itu seperti apa? Kalau menurut saya itu yang jelas pembelajarannya itu harus berpusat pada murid. Artinya di sana itu guru-guru mulai melakukan pembelajaran diferensiasi kayaknya Bu Miftah. Jadi sesuai dengan minat anak-anak juga. Kemudian nanti juga digabungkan dengan pembelajaran sosial emosi dengan adanya ice breaking atau game-game supaya nanti menarik. Kemudian yang kedua itu saya inginnya itu melakukan segitiga restitusi untuk anak-anak yang sering tidur di kelas gitu Bu Miftah. Bagus sekali Bu Ibu ya. Mungkin ada cara lain ya, terutama selain melakukan speaking tadi itu yang bisa menumbuhkan semangat anak-anak belajar di kelas itu seperti apa? Selain speaking Viva. Kalau menurut saya itu hubungannya mungkin dengan variasi sumber belajar Bu Miftah. Jadi mungkin bisa selain ice breaking itu bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, itu mungkin menarik buat anak-anak, dari Instagram atau dari apa ya yang lagi marak sekarang lagi TikTok itu juga mungkin bisa. Kemudian selain melakukan ice breaking, menurut saya itu bapak ibu guru bisa melakukan pemberian tugas ke anak-anak itu dengan bervariasi produk. Itu mungkin bisa menarik juga kan anak, sehingga anak juga tidak bosan, tidak mengantuk di kelas. Iya. Gitu Bu Miftah. Betul sekali itu Bu Eva. Jadi saya yakin ya bahwa bila ibu dan guru mengajar yang lain itu bisa melakukan ice breaking, menggunakan berbagai macam sumber, maka itu akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang Bu Eva ya, kira-kira rencana Bu Eva itu untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Kalau menurut saya yang pertama saya mulai dari diri saya dulu ya Bu Miftah. Iya. Jadi saya itu akan mulai melakukan atau merancang pembelajaran diferensiasi dulu dan dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan dokumentasi setiap kali pembelajaran saya tadi itu dipakai sebagai model praktek baik yang selanjutnya bisa saya kirim di grup WA sekolah. Nah, setidaknya nanti teman-teman juga mulai mengenal. Nah, kemudian kalau sudah mengenal otomatis nanti kan ada beberapa bapak ibu guru yang akan bertanya ke saya. Nah, saya mulai akan minta izin gitu ya ke kepala sekolah, ke pihak yang berwenang di sekolah untuk melakukan diseminasi ke rekan sejawat gitu. Selanjutnya saya juga bisa melakukan pendampingan
bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi dan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosi gitu. Nah, yang terakhir saya ingin selalu memotivasi anak-anak supaya tidak tidur di kelas gitu. Iya, jadi itu bagus sekali ya rencana Bu Eva itu ya. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa berhasil. Terus setelah itu Bu Eva, komitmen Ibu di dalam mewujudkan rencana itu seperti apa? Komitmen saya berkomitmen gitu ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran diferensiasi dan BSI kita, sehingga nanti akhirnya dapat mewujudkan murid-murid yang semangat belajarnya tumbuh lagi gitu ya. Bagus ya. Kemudian nanti diharapkan terakhirnya nanti mewujudkan murid yang merdeka belajar gitu Bu Mirta. Yang jelas yang terakhir itu saya ingin menyebarkan praktik baik ini ke teman-teman. Iya. Gitu Bu Mirta. Wah, itu bagus sekali Bu Eva rencananya. Saya sangat mendukung sekali Bu Eva ya. Mudah-mudahan nanti itu semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Seperti itu Bu Eva. Terima kasih loh Bu Mirta ya. Iya. Amin. Semoga doa kita semua dikabulkan. Nanti kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita Ya, ya. amin. Terima kasih loh Bu Amin. Mirta ya. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Miftah, tadi sudah menyelesaikan proses kucing gitu. Iya. Sekarang kita ada di tahap pasca percakapan atau pasca coaching dilakukan. Iya. Bu Miftah, kalau boleh saya tanya, apa yang sudah Bu Miftah lakukan tadi yang sudah menjadi tadi kan Bu Miftah sudah menyampaikan indikator ketercapaian ya. Iya. Nah, ini apa yang sudah Bu Miftah lakukan tadi untuk mencapai indikator ketercapaian tadi? Begini, Bu Ari, bahwa saya tadi sudah menyampaikan indikator ketercapaian itu sesuai dengan alurnya, alur kita ya. Jadi tadi itu P itu adalah menyampaikan tujuan. Tujuan tersebut, Kuci itu sudah menyampaikan tujuan. Jadi menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Kuci itu sangat jelas dan dia ingin sekali mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang semangat murid yang menurun. Terus setelah itu banyak sekali murid yang tidur di kelas seperti itu. Selain itu pada tahap identifikasi ya, itu sudah menyampaikan identifikasinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi uji seperti itu. Terus setelah itu pada rencana aksinya ya, pada rencana aksi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi UC dalam menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu dia juga pada T-nya, pada tanggung jawabnya, dia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sehingga bisa mengenai komitmen UC dalam menjalankan rencana aksinya seperti itu. Oke, baik Bu Miftah. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan data yang sudah saya input tadi, saya catat. Yang pertama, Bu Miftah sudah menjalankan alur Tirta, Bu Miftah sudah menggali apa tujuan kucing, Bu Miftah juga sudah membantu kucing mengidentifikasi masalah, Bu Miftah juga sudah ngobrol banyak tentang rencana aksi tadi ya, solusi-solusi yang akan diambil, kemudian bagaimana komitmen Kuci, pihak-pihak mana yang ingin diajak kolaborasi tadi juga sudah disampaikan semuanya sama Bu Miftah dan ditanggapi dengan sangat baik oleh Kuci. Kemudian tadi Bu Miftah juga saya amati sudah hadir penuh, presence. Bu Miftah juga sudah mendengarkan secara aktif, Bu Miftah juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, kan tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang masih ingin dikembangkan oleh Bu Miftah? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang lebih itu adalah pada pertanyaan yang berbobot, dari karena dengan saya itu mengajukan pertanyaan berbobot, itu mungkin Kuci itu akan lebih bisa di dalam nanti menyelesaikan masalah-masalahnya seperti itu.
Oke, baik Bu Miftah. Luar biasa sekali. Semoga proses coaching ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas ya Bu Miftah. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu menjadi guru yang semangat untuk membuat perubahan yang baik di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bu Miftah. Sama-sama Bu Ari. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miftah. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah, saya baik. Ini juga sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Ari akan melakukan kegiatan coaching. Iya, betul Bu. Jadi saya akan membantu untuk mengamati proses coaching Bu Ari. Siap Bu. Pada proses ini nanti ada 3 bagian yang akan saya supervisi ya. Yang pertama itu adalah prasupervisi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan. Ya. Pada kesempatan ini, yaitu yang pertama itu adalah prasupervisi. Kira-kira Bu Ari ya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ari? Ada 3 kompetensi di coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan Bu Ari? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Uci, bagaimana dia mampu mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu ya. Ya. Dari kriteria ya atau indikator pencapaian, bagaimana kira-kira berhasil dan tidaknya itu seperti apa? Ya, indikator keberhasilannya adalah yang pertama yaitu jika coaching nanti mampu menyampaikan tujuan coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana coaching mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Indikator pencapaian berikutnya yaitu yang ketiga, kalau dia mampu merencanakan aksi atas masalah-masalah ini. Jadi dia menemukan solusi. Kemudian yang keempat, bagaimana dia bertanggung jawab dan menjaga komitmen atas perencanaan solusi yang sudah diambil. Iya, saya nanti akan membantu dengan ya untuk mengobservasi apakah bisa dari ketiga tahapan cerita tadi itu bisa tercapai. Ya, siap. Untuk tahap yang kedua itu adalah observasi coaching dengan coaching. Ya, baik. Kami akan segera memulai. Selamat siang Pak Hafiz. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ariyanti. Waalaikumsalam. Baik. Kabar baik Pak Hafiz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi WA saya, ada yang bisa dibantu? Ya ini Bu, ada sedikit permasalahan berkaitan dengan kelas yang saya ampu. Nah ini kan di semester 2 ini jam kebetulan itu adalah jam akhir semuanya, sehingga anak-anak itu lebih banyak ini agak semangatnya, kehilangan fokus, kemudian ngantuk. Nah, ternyata setelah ada sedikit penggalian data wawancara itu indikasinya ada beberapa indikasi. Oke, baik. Pak Afi, kalau saya boleh tahu ini, kira-kira tujuan dari pertemuan ini nanti apa Pak? Ya sedikit banyak nanti akan terpetakan antaranya masalah, kemudian solusi, kemudian ada rencana aksi ke depannya nantinya. Oke. Seperti itu. Tadi Pak Afi bilang bahwa karena mengajar di jam-jam rawan di akhir, anak-anak itu nggak semangat, kemudian ada yang tidur, ada yang sampai tidur nggak sih Pak? Ya mau tidur kayaknya, ngantuk gitu, ngantuk berat gitu ya. Ngantuk Bisa berat. dicegah itu kan Iya. mendekati tidur. Iya. Tadi saya dengar Pak Afi juga sudah melakukan penggalian data atau apa mungkin observasi atau wawancara. Kira-kira
menurut Pak Afi setelah tadi mengobservasi atau menanyakan ke anak-anak penyebab mereka seperti itu apa? Ketika pertanyaan yang saya ajukan itu karena mereka tidak membawa bekal yang cukup. Bisa jadi bekal itu juga berpengaruh terhadap kemampuan logika dan lain sebagainya, konsentrasi juga pecah karena 80% dari kondisi tubuh tidak terdiri dari air. Nah, kalau kebutuhan airnya tidak terpenuhi, ya jelas konsentrasi juga akan menurun. Gitu ya. Jadi menurut Pak Afi penyebabnya ini dari kecukupan air minum, kemudian gizi gitu ya. Intinya bahan bakar mereka untuk belajar gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke. Dari skala 1 sampai 10 Pak Afi, kira-kira masalah siswa Pak Afi ini ada di angka berapa? Di 5, skala 5. Iya, karena rata-rata kelas ketika masuk pertama itu sudah kepalanya sudah disandarkan, sudah ditaruh di meja ya, di meja sudah ada kuat. Akhirnya untuk mengangkat mental itu kan agak berat. Kalau misalnya mentalnya anak-anak itu di awal pembelajaran sudah bagus, mungkin kita membawa ke ngangkat untuk proses pembelajaran tidak akan terlalu berat. Nah ini kan harus babat alasnya agak berat gitu. Jadi modal yang diperlukan untuk masuk itu sudah energinya sudah habis hanya untuk meninggikan lagi mental, belum ke proses pembelajaran. Sehingga tujuan ya tidak banyak yang tidak tercapai. Oke. Jadi menurut Pak Afi energi yang tersedia untuk anak-anak itu berbanding lurus dengan semangat belajarnya gitu Pak? Seperti itu, karena saya juga seperti itu. Asupan gizi, minumnya itu juga ada dua macamnya, ada kopi, ada teh. Nah, itu paling tidak mensuplai sampai sore hari itu masih bisa. Ya, tadi Pak Afi bilang anak-anak ada di angka 5 gitu. Karena memang butuh untuk segera diselesaikan. Kemudian kira-kira nanti setelah kita ngobrol nanti Pak ya, kita juga akan mencari solusi bersama. Kira-kira angka berapa yang ingin dicapai oleh Pak? Paling tidak di 8. Kalau 9 itu terlalu berat. Kalau 8 itu yang paling mungkin dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Oke. Saya setuju sekali kalau Pak Afi bilang angka 8 tadi ya, karena itu target yang sangat logis gitu. Karena kondisi setiap orang pasti berbeda nih Pak ya. Rencana Pak Afi untuk mengatasi atau bagaimana Pak Afi menemukan solusi agar masalah ini tidak terus-menerus terjadi gitu Pak. Apa yang Pak Afi bisa sampaikan ke saya? Solusi atau rencana Pak Afi ke depan? Rencana saya ke solusi juga itu yang pertama adalah saya harus ngontak ke wali kelas. Paling tidak ada diskusi dengan wali kelas untuk bisa dihubungkan dengan grup yang dimiliki dengan wali murid, dengan pak guru, wali murid terutama. Kemudian itu mengenai kecukupan gizi, minum, kemudian perbekalan atau uang saku. Kalau mereka tidak nutut, misalnya bisa beli di Kopsis. Saya juga akan berkoordinasi dengan pengurus Kopsis sehingga menyediakan menu yang lebih variatif, menu yang lebih bisa dijangkau oleh kebutuhan anak-anak. Wah, luar biasa sekali nih solusi yang diambil Pak Afi. Pak Afi, karena saya lihat ini rencananya sudah sangat bagus, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Afi untuk mengeksekusi rencana ini supaya bisa jadi solusi yang nyata gitu Pak? Kalau dengan wali murid paling tidak 1 minggu bisa. Kalau untuk dengan Kopsis karena masih melibatkan supplier, kemudian kesiapan dan lain sebagainya, lebih banyak pihak yang harus diselesaikan, itu ya sekitar 2 minggu. Itu waktu paling baik untuk bisa merealisasikan. Wah, main cepat nih Pak Afi, semoga ini bisa segera dieksekusi nih. Kalau rencananya dalam 1 minggu atau 2 minggu ini, menurut Pak Afi pihak mana lagi yang bisa Pak Afi ajak untuk kolaborasi untuk solusi yang Pak Afi ambil tadi? Pihak mana lagi yang bisa Pak Afi ajak kerjasama? Tentu ya stakeholdernya dimulai dari komite
kami bisa mengundang komite karena ini sasarannya adalah satu sekolah nantinya. Kemudian dengan koordinasi dengan kepala sekolah agar lebih mengerucut lagi, lebih punya power untuk bisa mengarahkan wali kelas untuk segera ya, lebih agresif lagi lah ya dalam hal untuk menghimbau, menuntun anak-anak untuk memenuhi kebutuhan gizi. Iya, betul. Iya. Saya sepakat sekali kalau Pak Afi bilang tadi kepala sekolah akan dilibatkan karena memang pemegang kebijakannya beliau ya. Jadi kalau di sekolah memang kalau nggak ada yang ambil kebijakan Kepala sekolah sulit, lemah, agak tumpul lah. Tumpul betul. Jadi semoga ini bisa segera diwujudkan Pak Afi. Komitmen Pak Afi untuk menjaga agar rencana aksi ini bisa berjalan lancar apa Pak Afi? Saya akan komitmen dengan menjalin hubungan baik, kemudian terus mungkin dengan membuat ya semacam infografis atau banner yang lebih bisa menggugah anak-anak mengenai pentingnya dan manfaat dari memenuhi kebutuhan gizi agar menjaga fokus dan perhatian pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak Afi. Semoga solusi tadi ini bisa mengatasi permasalahan Pak Afi ya. Mungkin juga perlu diwujudkan secara detail dalam bentuk tulisan agar semua pihak yang ini bisa diajak kerjasama ini paham betul gitu arahnya kemana. Dan nanti kalau kita ketemu lagi, saya ingin tanya ini tindak lanjut dari solusi yang Pak Afi ambil tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Kapan-kapan kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, ini saya penasaran ini. Iya, sama ini Bu. Iya, resepnya berhasil atau enggak gitu ya? Apakah solusi yang dihasilkan sekarang ini efektif betul? Iya. Atau kendala apa lagi yang ditemui? Nah, mungkin kedepannya bisa lebih digali lagi. Iya, bagus. Terima kasih banyak Pak Afi. Saya senang sekali pembicaraan kita pada kali ini sangat kaya. Saya senang sekali mulai dari solusi-solusi dan rencana Pak Afi juga sangat detail dan bagus. Terima kasih. Semoga bisa menghasilkan solusi yang memang ampuh ya dan bisa mengatasi permasalahan yang Pak Afi. Terima kasih Pak Afi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bu Ari sudah melakukan proses coaching. Tadi yang disampaikan itu sangat bagus sekali ya bahwa antara coaching dengan coach itu sudah mengetahui tujuan belajar dan tujuan daripada yang dibahas apa itu sudah. Nah, itu setelah itu di sini Bu Ari ya, indikator apa sih yang sudah tercapai pada proses coaching yang dulu? Indikatornya saya lihat dari alur ceritanya Bu. Yang pertama tadi Uci sudah menyampaikan ya tujuannya apa. Dia juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya. Dia juga sudah menyampaikan secara detail rencana-rencana aksi untuk mengatasi masalah, solusinya juga sudah dihadirkan. Bahkan yang terakhir tadi dia juga sudah berkomitmen dan menyampaikan pihak-pihak mana saja yang akan diajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Memang ya, berdasarkan hasil observasi yang sudah saya amati dari data ya bahwa itu alur ceritanya sudah dilaksanakan. Iya. Sehingga sudah ada tujuan umumnya itu yaitu tahap awal di mana kedua pihak antara kop dan uji itu adalah sudah menyepakati. Iya. Kira-kira nanti apa yang akan dicapai. Terus setelah itu dari identifikasinya kop itu juga sudah menggali menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada berdasarkan. Iya. Terus setelah itu rencana aksi itu sudah ada juga. Iya. Pengembangannya itu dia sudah itu namanya rencananya kira-kira waktunya berapa itu sudah jelas. Terus tanggung jawabnya juga sudah ada karena tujuannya adalah untuk memenuhi ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi agar fokus pada pembelajaran. Iya. Terus setelah itu yang terakhir Bu Ari ya, untuk kompetensi apa yang ingin Bu Ari kembangkan? Setelah melakukan proses coaching tadi, saya rasa yang ingin saya kembangkan lebih itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena ya saya merasa saya perlu belajar lebih banyak lagi dan agar ini kalau kita sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin kunci ini akan mampu gitu memberi jawaban-jawaban yang kritis, kemudian memberi jawaban yang solutif gitu atas apa yang sudah kita tanyakan gitu. Terima kasih Bu Ari ya, mungkin cukup itu yang ya, saya observasi. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat.
Amin. Terima kasih.